Pasangan suami istri itu baru saja keluar dari kantor catatan sipil setelah bercerai. Wanita itu membawa koper untuk pergi ke luar negeri. Namun suaminya tiba-tiba memanggilnya. Mengeluarkan kartu ATM yang berisi 10 juta sebagai kompensasi. Namun wanita itu tanpa ragu menolaknya. Dengan jujur dia berkata bahwa dia tidak menikah dengannya untuk uang. Setelah itu dia pergi tanpa menoleh. Suami memegang kartu ATM itu dengan bingung. Kemudian dia kembali ke rumah tanpa ekspresi. Menemukan rumah itu kosong. Rasa kesepian menyelimuti dirinya. Tidak ada lagi sosok istrinya yang selalu sibuk. Dia baru saja ingin duduk di sofa. Namun tanpa sengaja melihat buku harian istrinya. Di dalamnya tertulis tentang setiap detail pernikahan mereka selama 25 tahun. Dari cinta yang muda dan lugu hingga pernikahan yang penuh penderitaan. Istrinya selalu setia. Setiap hari merawatnya dengan penuh perhatian. Hingga saat ini dia merasa sangat menyesal. Saat itu juga, laporan berita di televisi mengumumkan bahwa istrinya mengalami kecelakaan pesawat. Dia panik dan bingung. Namun semuanya sudah terlambat. Beberapa hari sebelumnya, pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25, wanita itu dengan gembira menyiapkan banyak hidangan. Menunggu suaminya pulang untuk merayakan bersama. Namun hidangannya semakin lama semakin dingin. Suaminya tak kunjung kembali. Wanita itu merasa sangat kecewa. Dia mengambil foto keluarga mereka bertiga dan melihatnya dengan hati yang berat. Namun tanpa sengaja dia menemukan foto yang tersembunyi di balik bingkai foto. Foto itu adalah gambar suaminya bersama pacar pertamanya di masa muda. Dan yang lebih mengejutkan adalah, wanita itu merasa dirinya sedikit mirip dengan wanita di foto tersebut. Memikirkan hal itu, air mata wanita itu langsung tumpah. Saat itu suaminya akhirnya pulang. Wanita itu buru-buru menyembunyikan foto tersebut. Mengusap air mata dan berusaha terlihat biasa saja. Lalu mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25 dengan tenang. Kemudian dia mengeluarkan sebuah bros yang telah dipersiapkan dengan cermat untuk diberikan kepadanya. Namun ketika suaminya melihat bros itu, dia teringat kembali pada 28 tahun yang lalu. Saat dia memberikan bros tersebut kepada pacar pertamanya yang menolaknya. Suaminya tanpa berkata apa-apa menaruh bros itu ke lantai. Sambil mengejek istrinya yang sudah tua masih memberikan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Wanita itu merasa hatinya hancur. Tidak mengerti mengapa suaminya selalu bersikap dingin kepadanya. Hingga dia melihat suaminya menerima telepon dari pacar pertama. Saat itulah wanita itu merasa cemas. Dia akhirnya menyadari. Selama 25 tahun ini dirinya hanya menjadi pengganti pacar pertama suaminya. Dia sangat terluka. Perutnya terasa sakit dan dia tak bisa bertahan lagi. Dia pingsan karena kelelahan dan sakit. Ketika dia terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. Dokter memberitahunya bahwa dia menderita sakit MAC dan meminta agar keluarganya segera dihubungi. Wanita itu mencoba menelepon suaminya namun tidak dijawab. Dengan kesulitan dia bangkit dan berjalan menuju pintu rumah sakit. Namun dia melihat suaminya lewat di lorong. Dia mengira suaminya datang untuk menengoknya. Dia buru-buru mengejar. Namun dia malah melihat suaminya berdiri di samping pacar pertamanya bersama anak perempuan mereka. Seolah-olah mereka adalah keluarga bahagia. Pacar pertama suaminya berkata ingin mentraktir suaminya makan daging merah. Suami dengan senang hati menyetujui ajakan itu. Wanita itu langsung teringat saat dia memasak daging merah untuk suaminya. Namun suaminya selalu mengeluh dan mengatakan tidak suka dengan masakannya. Saat itu juga wanita itu menyadari. Ternyata suaminya hanya tidak suka dengan masakannya. Dia tidak marah. Hanya dengan tenang menyaksikan mereka bertiga semakin menjauh. Merasakan dirinya semakin tidak berarti dalam pernikahan ini. Namun demi anak mereka yang akan kembali ke negara asal, dia memutuskan untuk tetap bertahan dengan tenang. Setelah keluar dari rumah sakit, dia sibuk menyiapkan hidangan lezat untuk menyambut kepulangan anaknya yang pulang dari luar negeri. Namun dia malah melihat pemandangan yang lebih menyakitkan. Anaknya sendiri sangat mengagumi wanita itu. Namun ketika melihat ibunya, dia hanya memandangnya dengan jijik dan tidak peduli.